Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas mengenai basic skincare routine. Jadi basic skincare routine itu merupakan basic atau dasar dari saat kita akan mulai menggunakan skincare. Jadi kalau kita ini baru pertama kali mau menggunakan skincare, itu ada beberapa produk yang wajib kita miliki sebagai basic kita untuk setiap harinya, untuk skincare rutin setiap harinya. Untuk basic yang pertama kali kita harus miliki yaitu produk untuk cleansing atau untuk membersihkan. Sebenarnya ada dua yang wajib kita miliki dari produk cleansing, karena cleansing itu kan double cleansing, 2 kali dibersihkan. Yang pertama itu menggunakan cleansing oil atau cleansing balm, sedangkan yang kedua menggunakan face wash atau sabun wajah. Nah, contoh untuk cleansing oil ini ada Biore. Sebenarnya cleansing oil itu ada banyak sekali ya pilihannya. Kalau tidak ingin menggunakan cleansing oil, masih ada pilihan lain yaitu cleansing balm. Aku nggak ada contohnya sih di sini, nanti aku akan kasih contoh gambarnya ya di layar untuk contoh cleansing balm. Nah, cleansing balm sendiri itu bentuknya seperti balsam. Dia untuk membersihkannya itu bisa langsung dioleskan ke wajah kita, nanti dia akan melting. Dan cleansing balm ini efektif untuk membersihkan wajah kita baik ketika kita menggunakan makeup ataupun tidak menggunakan. Selanjutnya adalah membersihkan wajah dengan face wash atau sabun wajah. Sabun wajah ini ada banyak sekali di pasaran. Kita bisa memilih yang kita cocok, yang kita sesuai. Kalau dari aku sendiri, aku mengelompokkan face wash menjadi 2, yaitu face wash yang mengandung exfoliating agent dan face wash yang tidak mengandung exfoliating agent. Face wash yang mengandung exfoliating agent itu face wash yang mengandung AHA, BHA atau PHA yang bisa mengeksfoliasi sel kulit mati. Sedangkan face wash yang tipe yang satunya adalah face wash yang tidak mengandung AHA, BHA dan PHA. Tidak mengandung exfoliating agent. Jadi tidak ada kemampuan untuk mengeksfoliasi. Nah, kenapa aku bedakan menjadi 2? Karena menurutku aku merasa membutuhkan keduanya. Di saat kulit terasa kotor, banyak penumpukan sel kulit mati, aku merasa lebih cocok atau lebih satisfied kalau menggunakan face wash yang mengandung AHA, BHA, PHA, karena akan lebih membersihkan pori-pori. Sedangkan di saat kulit terasa sensitif, aku akan lebih suka menggunakan face wash yang gentle, yang tanpa AHA, BHA, PHA, tanpa exfoliating agent. Aku ada contohnya di sini. Ketika aku ingin menggunakan face wash yang gentle tanpa exfoliating agent, itu aku menggunakan face wash yang seperti ini. Nggak cuma Cetaphil ya, ada banyak face wash yang gentle tanpa exfoliating agent. Ini contohnya saja, salah satu contoh yang biasa aku gunakan. Tapi aku juga menggunakan beberapa produk lain sih. Nah, kalau face wash yang menggunakan exfoliating agent yang membersihkan lebih dalam ke pori, ini contohnya yang seperti ini. Biasanya ada keterangannya ya, ada kandungan AHA, BHA atau PHA-nya atau salicylic acid itu disebutkan biasanya. Berarti face wash itu mengandung exfoliating agent dan dia bisa membersihkan lebih dalam ke pori-pori kita. Sebenarnya kalau ditanya apakah perlu membeli dua-duanya, kalau menurutku disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pertama kali ya, kalau misal kalian baru mau memulai skincare rutin, kalau memang tipe kulit kalian itu tipe kulit sensitif, ya sebaiknya mungkin menggunakan yang tanpa exfoliating agent. Kalau kulit kalian cenderung normal to dry, juga aku menyarankan yang tanpa exfoliating agent. Tapi kalau tipe kulit kalian itu yang cenderung oily kombinasi, aku menyarankan untuk menggunakan yang ada exfoliating agentnya. Karena biasanya yang oily kombinasi itu penumpukan sel kulit mati di pori-pori itu cenderung lebih cepat dan lebih mudah berjerawat, lebih mudah komedo juga. Jadi diperlukan face wash yang mempunyai kemampuan untuk membersihkan yang lebih dalam lagi. Oke?
kemudian selanjutnya setelah face wash itu kita menggunakan toner. Jadi stepnya adalah namanya step toning. Fungsinya apa? Fungsinya mengembalikan pH kulit. Jadi setelah menggunakan face wash itu biasanya pH kulit kita akan naik karena face wash itu biasanya cenderung basah. Mungkin masih ingat asam basa dari 0 sampai 14. Di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Nah, kalau menggunakan face wash itu cenderung basa. Memang sekarang banyak sekali face wash yang disebutkan mempunyai low pH, low pH. Jadi dia tidak terlalu basah. Karena terlalu basah tidak baik ya untuk kulit. Terlalu basah itu akan membuat kulit kita terasa kering, terasa ketarik. Nah, kalau kita setelah kita menggunakan face wash, kemudian kita menggunakan toner, gunanya adalah menormalkan pH setelah kita menggunakan face wash tadi ke pH normal kulit kita. Sebenarnya toner itu ada dua. Ada hydrating toner, ada exfoliating toner. Tapi untuk para pemula aku menyarankan gunakan hydrating toner dulu. Jangan memikirkan exfoliating toner karena sebagai basic yang diperlukan itu yang hydrating, bukan yang exfoliating toner. Oke? Kalau exfoliating toner itu nanti setelah basic kita setelah basic kita ini sudah jalan, sudah tertata, sudah menjadi rutinitas kita, minimal 1 bulan lah baru nanti kita pikirkan untuk kita tambahkan exfoliating tonernya. Tapi untuk pertama, kalau baru memulai, tidak perlu menggunakan exfoliating toner dulu, oke? Untuk yang hydrating toner itu seperti ini. Biasanya ada kata-kata soothing, moisture, itu yang hydrating, menghidrasi. Dia melembabkan. Memang fungsi utamanya dari hydrating toner, dia melembabkan dan mengembalikan pH kulit kita. Yang exfoliating toner, ini aku kasih contohnya aja ya. Exfoliating toner contohnya seperti ini. Biasanya ada keterangan AHA, BHA atau PHA. Itu yang exfol, tapi jangan dulu ya untuk beginner, untuk pemula, untuk yang basic cukup yang hydrating dulu. Step selanjutnya adalah kita menggunakan moisturizer atau pelembab. Fungsi moisturizer apa sih? Fungsinya adalah untuk mengunci kelembapan kulit kita. Nah, untuk moisturizer sendiri itu ada agak tricky kita untuk memilih moisturizer. Karena dengan tipe kulitnya berbeda-beda, misalnya kulit yang oily, kulit yang normal, atau kulit yang kering, itu biasanya menyukai moisturizer yang berbeda. Kulit yang oily biasanya tidak menyukai moisturizer yang terlalu berat, tapi lebih menyukai moisturizer yang ringan. Ini pernah aku gunakan LC Skin, dari LC Skin ya, Hydrating Moisturizer Cream. Nah, ini menurutku dia lebih cocok untuk yang tipe kulit normal. Dia bisa mengunci kelembapan, selama aku pakai juga cocok aja, nggak ada masalah walaupun tipe kulitku tipe kulit oily. Cuman karena tipe kulitku oily, ini kerasa berat di aku. Untuk kulit oily itu ada pilihan seperti ini. Ini dari Savi ini merek dari Malaysia ya. Nah, ini anti akne sebenarnya. Jadi untuk yang jerawatan atau kulitnya cenderung mudah berjerawat, bisa menggunakan moisturizer ini. Aku cocok-cocok aja sih menggunakan moisturizer ini, nggak ada masalah, nggak terasa berat karena memang ini kan sudah dibuat untuk kulit yang berjerawat. Biasanya kan yang kulitnya berminyak juga. Ini salah satu moisturizer yang pernah aku gunakan. Sebenarnya karena kulitku itu kulit oily, aku kurang suka menggunakan moisturizer. Nah, solusinya kalau malam moisturizer itu aku ganti dengan sleeping mask. Jadi kan yang melembabkan dan mengunci kelembapan. Misalnya sleeping mask itu seperti ini. Ini dari COSRX. Dia overnight spa mask. Jadi masker tapi yang digunakan selama kita tidur. Jadi tidak dibasuh tapi didiamkan sampai kita tidur. Itu bisa menggantikan moisturizer.
Atau ada juga dari Laneige Water Sleeping Mask seperti ini. Itu salah dua contoh dari sleeping mask. Masih banyak sleeping mask lain sebenarnya. Nah, itu kan untuk malam ya, menggantikan moisturizer dengan sleeping mask. Gimana kalau pagi? Kalau pagi itu biasanya aku mengganti moisturizer dengan emulsion. Emulsion itu contohnya, aku baru pakai satu sih emulsion. Seperti ini. Ini dari The Same. Emulsion itu teksturnya tidak sepadat moisturizer. Sebenarnya moisturizer juga nggak padat sih, tapi ini lebih kekentalannya, dia lebih encer lah dari moisturizer, dia lebih ringan dari moisturizer. Jadi nggak terasa berat di kulit, tidak terasa greasy, dia lebih terasa ringan, lebih mudah menyerap, lebih nyaman juga untuk yang punya kulit oily. Nah, setelah menggunakan emulsion, biasanya aku langsung lanjut menggunakan yang step keempat, yaitu sunscreen sebagai protecting. Sunscreen sendiri kita gunakan kan setiap hari ya, setiap pagi. Dan itu pun sunscreen itu kan dimaksudkan untuk memproteksi kulit kita. Jadi tidak ada gunanya kita menggunakan skincare yang bermacam-macam kalau proteksinya masih belum benar, kalau proteksinya masih belum tepat. Ada beberapa sunscreen yang pernah aku coba, ini dari Biore, ada juga dari L'Oreal. Sebenarnya sunscreen itu agak tricky sih menurutku, mencarinya tidak mudah. Apalagi jenis kulit oily ya. Jenis kulit oily itu agak susah juga mencari sunscreen, karena dari beberapa sunscreen yang sudah aku coba, yang benar-benar aku suka itu jarang sebenarnya. Kalau tidak cocok itu bisa menyebabkan peeling, bisa menyebabkan kulit terasa greasy. Nah, tadi stepnya setelah aku menggunakan emulsion, aku akan tutup dengan sunscreen. Sunscreen ini dia biasanya ngelock juga, jadi dia mengunci kelembapan juga. Jadi nggak perlu pakai moisturizer pun nggak apa-apa. Karena kalau menggunakan moisturizer kemudian ditumpuk dengan sunscreen itu akan terlalu berat. Apalagi kalau setelah itu mau menggunakan make up, lebih berat lagi. Pasti nggak nyaman. Makanya skincare itu sebenarnya coba-coba sih. Nanti setelah terbiasa kita akan mengetahui yang nyaman untuk kita gunakan itu apa. Nggak perlu mengikuti orang lain. Jangan mengikuti orang lain. Tiap orang berbeda-beda. Kondisi kulit tiap orang berbeda-beda, kesibukan setiap orang berbeda-beda. Jadi nggak perlu mengikuti step skincare rutin. Itu nggak perlu. Seperlu kita saja. Perlunya seberapa. Tapi kalau kalian memang ngerasa perlu sampai 10 step ya silakan. Aku rasa cukup untuk basic skincare rutin. Oh ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa kita diskusi di kolom komentar. Kalian juga bisa sharing basic skincare rutin kalian itu apa. Di sini aku cuma sharing ya, aku nggak lebih pintar dari kalian. Jadi kita sifatnya diskusi aja, oke? Semoga membantu. See you next time. Bye bye.